Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan portofolio saya dengan nama Kimia Pharma Performance 2020-2023 Big Data Analytics. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arin Eka Besar Ahmad, merupakan lulusan baru S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan dasar kuat dalam analisis, pemecahan masalah, dan penerapan kuantitatif. Saya memiliki ketertarikan besar pada data menjadi insight strategis dan analisis yang bermakna. Saya bersemangat mengeksplorasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis analitik. Berikut ini adalah kursus dan sertifikasi yang saya tempuh atau laksanakan selama saya belajar data analis. Company overview. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NB Semikalin Handel Rankom dan Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas perusahaan Belanda di awal kemerdekaan pada tahun 58, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi BNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum BNF ini diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Berikut adalah sejarah berdirinya Kimia Farma dari 1817 hingga tahun 2020. Oke. Tentang proyek portofolio. Program Project Based Internship Kolaborasi Lapangan Akademi dan Kimia Farma Big Data Analytics merupakan program pengembangan diri dan akselerasi karir yang diperuntuk bagi kita yang tertarik untuk mendalami posisi Big Data Analytics di perusahaan Kimia Farma. Program ini memberikan akses pembelajaran dasar berupa artikel review dan company coaching video untuk memperkenalkan kita dengan kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh Big Data Analytics di perusahaan. Selain materi, akan ada pengujian atas hasil pembelajaran berupa soal-soal teks di setiap minggunya dan diakhiri dengan pembuatan tugas akhir yang akan menjadi portofolio pada tugas program ini. Tugas akhir yang akan dibuat pada program ini yaitu kita diminta untuk membuat dashboard performa analitik penjualan Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023 yang terdiri summary dan snapshot data penjualan, control filter untuk eksplorasi interaktif, perbandingan kinerja year per year, dan kita harus diminta menganalisa top 10 transaksi dan net sales per cabang atau provinsi, top 5 cabang dengan rating tertinggi atau terendah, total profit per provinsi dalam geomap, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis strategis. Untuk link pembahasan analisa ini saya cantumkan di link YouTube di bawah. Oke. Untuk dataset yang tabel yaitu tabel final transaksi, di mana data ini berisi rincian transaksi harian pembelian produk di Kimia Farma pada tahun 2020-2023, tabel inventory di mana berisi kode inventory, produk obat, nama produk obat, dan jumlah stok produk obat. Lalu ada tabel kantor cabang di mana berisi nama kantor cabang Kimia Farma beserta kodenya, kategorinya, kota, provinsi, dan rating cabang. Yang terakhir adalah
tabel produk, di mana berisi nama produk obat kimia farma, beserta produk-produk, kategori produk, dan harga produknya. Untuk tools yang kita gunakan itu 3 ya, yaitu Microsoft Excel untuk cleaning dan transformasi data, lalu di Google BigQuery untuk menganalisa lebih dalam, dan untuk visualisasinya kita menggunakan Google Looker Studio. Oke. Nah, untuk workflow-nya kita ada 4 tahapan, yaitu mengimport dataset ke BigQuery. Pertama-tama kita mengunduh data tabel yang telah disediakan berupa bentuk CSV. Untuk link tabelnya ada di sini ya. Lalu kita membuat dataset baru dengan nama kimia farma di BigQuery-nya. Kita bikin dataset ID-nya kimia farma. Kita klik multi region, US, lalu klik create dataset. Untuk hasilnya yaitu sebulannya sebagai berikut, kimia farma di project yang telah kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel dalam dataset kimia farma di BigQuery, yaitu ada 4 ya tadi ya. Ada KF final transaksi, KF inventory, KF kantor cabang, dan KF produk. Lalu kita create tabel. Oke. Untuk workflow yang kedua, kita disuruh membuat tabel analisa, di mana tabel ini merupakan hasil agregasi dari keempat tabel yang telah kita import di BigQuery dan menyajikan ringkasan data yang telah diolah untuk mendukung proses analisa lebih lanjut. Berikut kolom-kolom yang mendatori pada tabel berikut, yaitu transaksi ID, branch ID, branch name, kota, provinsi, ranking cabang, customer name, product ID, product name, up to price, discount percentage, presentasi gross laba, net sales, net profit, dan rating transaksi. Nah, untuk gambar yang di sebelah ini adalah data modeling yang kita gunakan untuk membuat tabel analisa, di mana branch ID pada final transaksi ini kita gunakan sebagai foreign key untuk menghubungkan branch ID sebagai branch ID dari kantor cabang sebagai primary key, lalu produk ID pada tabel final transaksi ini sebagai foreign key yang menghubungkan ada tabel produk, di mana produk ID ini sebagai primary key-nya. Lalu untuk tabel inventory ini terhubung dengan 2 tabel sekaligus ya, yaitu tabel kantor cabang dan tabel produk, di mana branch ID-nya ini sebagai foreign key yang menghubungkan langsung ke primary key di branch ID. Begitu juga dengan produk ID sebagai foreign key dihubungkan menjadi kepada produk ID di primary key-nya. Lalu di query singkat pada BigQuery kita membuat agregasi ya, kolom persentase, gross laba, kolom net sales, dan kolom net profit. Pertama kita membuat agregasi kolom persentase gross laba dengan kita mengambil semua data dari tabel final transaksi, lalu kita agregasikan menggunakan case clause, di mana harga produk atau price jika kurang dari 50.000, maka kita kasih labanya itu 10%. Lalu jika harganya ini di antara 50.000 dan di bawah atau sama dengan 100.000, maka kita kasih laba 15% atau 0,15. Lalu jika
harganya ini lebih dari 100.000 dan harganya di bawah atau sama dengan 300.000, kita kasih laba 20%. Lalu jika harganya ini di antara 300.000 dan 500.000, kita kasih 25%. Jika harganya ini tidak dari tidak dari keempatnya ini, atau bisa dibilang harganya ini lebih dari 50.000, kita kasih 30% atau 0,3. Kita dari harga agregasi ini kita kasih nama kolom persentase, kolom percentage gross profit. Selanjutnya kita bikin jendak agregasi kolom net sales, di mana kita ambil semua data dari tabel final transaksi, lalu kita agregasikan dengan agregasi biasa ya, dengan harga produk atau price, dikalikan dengan 1 dikurangi diskon percentage, karena kita mau mencari sales nih. Selanjutnya kita mencari agregasi untuk kolom net profit. Nah, net profit ini gabungan antara kolom percentage gross laba dan kolom net sales, di mana kita akan mengambil semua data dari tabel final transaksi, lalu kita agregasikan, di mana net sales atau price dikali 1 min discount percentage, kita kalikan dengan agregasi dari kolom percentage gross laba yang tadi ya, yang cash flows-nya ini kita kasih nama net profit. Lalu kita gabungkan ketiga sintak ini menjadi satu untuk membuat tabel analisanya. Oke, untuk secara keseluruhan tabel analisanya seperti ini, pembuatan tabel analisanya seperti ini, di mana kita menggunakan comment create table, kita beri nama AF analysis table, ya, di mana kita mengambil transaksi ID, D, range ID, range name, kota, provinsi, rating ini kita ambil dari rating cabang, customer name, product ID, product name, price dari actual price, terus discount percentage, lalu ini kolom percentage gross profit ya tadi ya, pakai cash close, di mana harganya ini tadi yang kurang dari 50.000 kita kasih 10%, di antara 50.000 dan 100.000 ini 15%, sehingga harganya ini lebih dari 500.000, kita kasih laba 30%. Lalu kita masukkan kolom net sales, DFT dot price dikali 1 min DFT dot discount percentage sebagai kolom net sales. Lalu dari net profit, net profit, percentage gross profit dan net sales ini kita gabungkan menjadi satu untuk menjadi kolom net profit. Nah, kan tadi kan kita punya relasi antara apa namanya, tabel final transaksi dan kantor cabang dan tabel produk. Nah, kita gunakan left join dari tabel final transaksi ini sebagai, kita kasih nama lah DFT ya. Lalu kita join ke tabel kantor cabang sebagai PKC atau tabel kantor cabang. Ini kita
cari primary key dan foreign key-nya ini yang saling menghubungkan. Dimana berarti ada branch ID ini sebagai primary key dan kebalik, DFT dari branch ID ini sebagai foreign key, di mana ini menghubungkan dengan TKT branch ID sebagai primary key-nya. Lalu kita join juga, live join menggunakan join dari final transaksi, tabel final transaksi sebagai DFT dan tabel produk sebagai TP, di mana DFT produk ID ini sebagai foreign key-nya dan produk ID ini sebagai primary key. Untuk singkat pembuatan tabel analisis yang saya buat, saya cantumkan di link itu di bawah. Nah, berikut adalah dashboard performa analytics Kimia Farma Performance Dashboard, di mana terdiri dari summary data, di mana ada KPI card sales, KPI card profit, KPI card transaction, KPI card trading cabang, dan KPI card dari transaksi. Di mana di sini juga ada filter kontrolnya juga, di mana kita menggunakan yang di atas ini date-nya ya, tentang tanggalnya dan drop down provinsi. Nah, di sini ada pada sini di sini tuh ternyata ada chart trend sales Kimia Farma dari tahun ke tahun. Lalu ada profit tiap provinsi menggunakan chart geomap. Lalu ada top 10 provinsi by transaksi itu menggunakan bar chart. Lalu top 10 provinsi by profit ini menggunakan bar chart juga. Terus ada top 5 cabang tertinggi, top 5 cabang rating tertinggi, namun rating transaksi terendah. Ini menggunakan tabel biasa ya, tabel biasa. Lalu ada chart profit kontribusi cabang dan sales kontribusi cabang menggunakan pie chart. Untuk dashboardnya ini saya cantumkan di link di bawah. Oke, kita gali satu persatu tentang apa aja yang kita dapat dari dashboard tersebut. Pertama untuk summary analyze. Oke, di sini tadi ada KPI chart yang terdiri dari sales, profit, transaksi, trading cabang, dan trading transaksi. Berdasarkan ringkasan performa penjualan, Kimia Farma berhasil mencatat total penjualan sebesar 321,2 miliar rupiah dengan total laba bersih mencapai 91,2 miliar rupiah. Jumlah transaksi selama periode ini tercatat sebanyak 672,5 ribu transaksi, mencerminkan tingkat aktivitas yang tinggi di seluruh jaringan distribusi. Dari sisi kepuasan pelanggan, rating cabang berada pada angka 4,4, menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memberikan penilaian sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan di tingkat outlet atau tingkat cabang ya. Sementara itu, rating transaksi berada di angka 4,0 yang tetap menunjukkan performa positif meskipun terdapat ruang untuk peningkatan dalam proses transaksi secara keseluruhan. Oke. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Kimia Farma telah berhasil mencapai kinerja keuangan yang solid dan kepuasan pelanggan yang baik. Namun, untuk peningkatan profitabilitas lebih lanjut, optimalisasi efisien transaksi dan peningkatan kualitas layanan digital dapat menjadi fokus strategi ke depan.
Upaya mempertahankan standar layanan di cabang sekaligus menyempurnakan pengalaman pelanggan saat bertransaksi akan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Second moment in dive deep into data valuable insight. Kita gali lebih dalam apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan yang strategis ini. Yang pertama, kita ambil sales trend analysis ini. Dari sales trend analysis ini kita dapat ada dua chart, yaitu chart pertama sales trend kimia farma dari tahun ke tahun, dari 2020 hingga tahun 2023, dan chart kedua itu performa analisis bulanan, performa penjualan bulanan. Oke. Apa sih insight yang kita dapat dari kedua chart ini? Dan penjualan kimia farma pada tahun 2020-2023 ini cenderung stabil ya. Pada tahun 2021 penjualan mencapai titik terendah sebesar 80 miliar dengan penurunan 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 80,6 miliar, meningkat 0,68% dari tahun 2021. Sementara itu, performa penjualan bulanan juga menunjukkan stabilitas. Meskipun pada bulan Februari ini ada penjualan terendah sebesar 25 miliar dengan penurunan 80% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Januari. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penjualan tahunan cenderung stabil, evaluasi performa bulanan tetap penting untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi di bulan-bulan dengan kinerja yang lebih rendah. Untuk lalu action apa yang kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di tren ini? Disarankan untuk memperkuat aktivitas pemasaran dan promosi secara strategis pada bulan-bulan yang cenderung menunjukkan penurunan, yaitu Februari dan bulan Juni, guna menstimulasi permintaan pasar. Selain itu, penting untuk mempertahankan momentum positif pada bulan-bulan dengan performa tinggi dengan memastikan ketersediaan produk, kesiapan distribusi, serta campaign pemasaran yang tepat sasaran. Implementasi strategi berbasis kalender penjualan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target penjualan tahun secara menyeluruh. Selanjutnya adalah korelasi analis atau analis korelasi. Di sini saya mau mencari apa sih hubungan antara data penjualan dengan pemberian diskon produk dan hubungan total penjualan dan jumlah transaksi bulanan. Di sini sama-sama kita menggunakan query ya untuk mencari korelasi antara variabel-variabelnya, di mana yang pertama ini menggunakan CTE ya, di mana saya membuat tabel sementara yang bernama only data. Lalu kita mengambil data dari analis table dengan fungsi format date, yaitu formatnya itu dari tahun ke bulan. Dari data date kita beri nama month untuk call month. Lalu fungsi rata-rata
dari diskon percentage, kita kasih nama kolom AVG diskon. Selanjutnya kita jumlahkan net sales sebagai kolom total net sales dari tabel analisis tabel tadi. Lalu rentangnya mau diambil dari mana sih? Di mana date-nya ini kita ambil dari 2020 Januari tanggal 1 dan 2023 Desember tanggal 31. Kita kelompokkan menjadi bulan. Nah, lalu kita mencari analisa di mana kita select, lalu karena kita mau ambil korelasinya kita pakai fungsi core, di mana variabel satunya ini AVG diskon yang telah kita buat dari monthly data, dan variabel keduanya itu total net sales. Kita kasih kolom core discount sales dari data monthly data. Untuk hasilnya ini yaitu nilai R-nya ini dari kolom core discount sales yaitu 0,0296701 sekian. Selanjutnya kita cari korelasi total penjualan dengan jumlah transaksi bulanan. Nah, untuk yang di sini saya menggunakan subquery, sebenarnya sama aja. CTE dan subquery itu sama aja. Di mana kita kalau CTE ini kita menggunakan tabel sementara dulu. Lalu kita menganalisa, membuat tabel baru dari tabel sementara yang telah kita buat atau tabel sementara virtual ya. Kalau CTE kita langsung membuat tabelnya di dalam dari tabel virtual yang kita buat. Nah, kita ambil data dari analis tabel analisa tadi menggunakan kita gunakan fungsi core, sama ya sebenarnya tadi ya, pakai core dengan variabel pertama total transaksi karena kita mencari hubungan jumlah transaksi dan total net sales sebagai variabel kedua. Lalu kita beri nama kolom korelasi sales versus transaction dari tabel virtualnya, yaitu select format date dari tahun ke tanggal sebagai dari data date, kita beri non, lalu kita buat total transaksi kolom dari agregasi count distinct transaksi ID karena kita mau mencari transaksi ID yang unik. Maka dari itu kita pakai distinct. Lalu kita bikin lagi kolom total net sales dari fungsi sum net sales. Untuk filternya kita gunakan where, di mana date di antara rentang 2020 Januari tanggal 1 dan date 2023 Desember tanggal 31. Lalu kita kelompokkan menjadi month. Nah, untuk hasilnya seperti berikut, di mana nilai R-nya itu 0,980758 sekian. Lalu insight apa yang kita peroleh dari kedua korelasi ini? Berdasarkan kedua analisa korelasi di atas menunjukkan bahwa jumlah transaksi bulanan memiliki dampak paling signifikan terhadap nilai net sales. Dengan korelasi yang sangat kuat yaitu nilai R-nya ini 0,029
98. Sementara itu untuk rata-rata diskon bulanan menunjukkan pengaruh yang sangat kecil atau tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penjualan eh, produk, di mana nilai R-nya ini 0,03 atau mendekati 0. Lalu langkah apa yang kita eh, gunakan untuk selanjutnya? Yang pertama, kita harus fokus untuk meningkatkan penjualan di arah menaikkan volume transaksi, bukan sekedar menambah diskonnya. Kita bisa membuat program loyalitas, campaign yang mendorong frekuensi belanja, dan ekspansi channel penjualan akan lebih berdampak dibandingkan kebijakan diskon yang agresif. Diskon bisa saja digunakan, tapi dengan cara selektif ya. Perlu adanya evaluasi yang mendalam agar tidak menggerus margin tanpa mendorong penjualan secara nyata. Oke, selanjutnya branch performance analysis. Untuk yang pertama ada charge total penjualan tiap cabang dan total transaksi tiap cabang. Ini ada cabang klinik apotek laboratorium, di mana apotek ini menjadi uh, acuan ya, karena apotek ini memiliki total penjualan terbanyak dan total transaksi tertinggi. Berdasarkan data yang disajikan, apotek menjadi cabang dengan total penjualan tertinggi, yaitu 108,9 miliar, dan jumlah transaksi terbanyak yaitu 928.000 transaksi. Klinik dan klinik apotek laboratorium mencatat total penjualan masing-masing sebesar 106,3 miliar dan 106 miliar dengan jumlah transaksi 223.000 dan 223.000. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kategori cabang memiliki performa yang relatif seimbang dengan perbedaan penjualan hanya 2-3 miliar dan selisih transaksi ini sekitar 5-6 ribu. Oke, kita punya top provinsi berdasarkan total penjualan dan top provinsi berdasarkan transaksi. Dari kedua chart ini, Jawa Barat mendominasi kedua kategori ya, yaitu provinsi dengan total penjualan tertinggi, yaitu sebesar 94,9 miliar, dan jumlah transaksi terbanyak, yaitu 199.000. Hal ini menunjukkan bahwa peran krusial Jawa Barat sebagai pusat aktivitas ekonomi utama, baik dari segi volume penjualan maupun frekuensi transaksi. Oke. Selanjutnya kita memiliki dua chart, yaitu distribusi penjualan ya. Distribusi penjualan cabang berdasarkan provinsi dan distribusi transaksi cabang berdasarkan provinsi. Insight apa sih yang kita dapat dari kedua chart ini? Provinsi bahwa cabang apotek menjadi penyumbang penjualan dan jumlah transaksi tertinggi secara nasional, khususnya di Jawa Barat, yang mencatat kontribusi luar biasa dengan penjualan lebih dari 34,2, yaitu cabang apotek, dan transaksi mencapai 72.000 untuk cabang apotek, menandakan tingginya permintaan terhadap layanan farmasi. Sementara itu di wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah,
dan Sulawesi Utara, performa terbaik justru datang dari cabang klinik apotek laboratorium yang mengungguli apotek dalam hal penjualan dan volume transaksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas suatu jenis cabang sangat dipengaruhi oleh preferensi lokal dan kebutuhan layanan kesehatan terhadap kesehatan terpadu di masing-masing wilayah. Oke, selanjutnya itu product description analysis. Oke. Untuk chart yang pertama, kita mempunyai total transaksi produk. Di sini ada 8 produk ya. Ada 8 produk. Terus insight apa yang kita dapat dari chart ini, di mana produk psycholeptic drugs, hypnotic, and sedative drugs memiliki jumlah transaksi tertinggi dengan 135.000 transaksi, diikuti oleh psycholeptic drugs, anxiolytic drug dengan 107.000 transaksi, dan drugs for obstructive airway disease sebanyak 90.000 transaksi. Sementara itu, produk other analgesic and antiphreatic, pyrazolons and analytes, dan anti-inflammatory dan antireumatik produk propionic acid derivatif berada di posisi terbawah masing-masing, hanya mencatat 58.000 transaksi. Jadi yang kedua, yang produk, di mana kita menggunakan pie chart untuk ke-8 produk ini. Berdasarkan kontribusi terhadap total penjualan, psycholeptic drug, hypnotic, and sedative drugs kembali menjadi pemimpin dengan kontribusi 17,13%, diikuti dengan oleh produk psycholeptic drug, anxiolytic drugs, dan produk other analgesic and antipyretics, salicylic acid and derivatif, yang masing-masing menyumbang lebih dari 16% dan 13% dari total penjualan. Oke, untuk chart yang ketiga, yaitu rata-rata harga tiap produk ini. Berdasarkan data yang disajikan, ada analgesic and antipyretic, pyrazolons and analytes mencatat nilai tertinggi sebesar Rp626.000, diikuti oleh antihistamines for systemic use sebesar Rp608.000. Sebaliknya, anti-inflammatory and anti-rheumatic product, acetic acid derivative and relative sustain memiliki rata-rata terendah, harga rata-rata terendah yaitu Rp406.000, meskipun dari segi transaksi jumlahnya cukup sedang. Nah, kesimpulan dari ketiga chart ini apa sih? Bahwa pola penjualan produk tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya harga per transaksi atau jumlah transaksi semata, melainkan kombinasi keduanya. Produk dengan transaksi tinggi cenderung berkontribusi besar pada penjualan total, meskipun memiliki harga rata-rata yang lebih rendah. Sebaliknya, produk dengan harga tinggi namun transaksi rendah tidak selalu menunjukkan kontribusi yang signifikan. Atas dasar itulah perlu adanya pengelompokan produk berdasarkan segmen, yaitu menggabungkan dimensi nilai penjualan dan volume transaksi guna mengidentifikasi produk prioritas dan menyusun strategi distribusi serta promosi yang lebih efektif. Selanjutnya, product segmentation analysis.
Analisa segmentasi produk ini merupakan suatu strategi untuk membagi produk ke dalam beberapa produk yang berbeda guna menarik keberagaman jenis pelanggan. Data yang digunakan dalam analisis ini mengelompokkan setiap produk ke dalam segmen tertentu berdasarkan kombinasi antara sales per transaksi dan jumlah transaksi. Nah, kita menggunakan query lagi ya untuk segmentasi produk ini, di mana kita menggunakan CTE, kita menggunakan query CTE. Kita membuat tabel sementara, kita beri nama base data. Untuk data yang kita ambil ini dari tabel analisis tabel tadi sebelumnya, kita mengambil product name, terus sum net sales, kita jumlahkan net sales-nya, kita beri nama kolom total sales, lalu kita mau menjumlahkan total transaksi menggunakan count distinct transaction ID. Lalu kita kelompokkan menggunakan grup by product name. Lalu kita buat tabel sementara lagi, kita beri nama kalkulator data dengan data yang kita ambil, yaitu semuanya ya, semuanya dari tabel mana? Dari tabel data. Tabel data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita mau mencari apa sih? Kita mau mencari sales per transaksinya ini menggunakan fungsi save divide. Karena kita mau membagi total sales dengan total transaksi. Selanjutnya kita buat tabel sementara, kita beri nama median, di mana kita mau mencari median dari sales per transaksi dan median jumlah transaksi. Kita ambil datanya dari calculate data, dari tabel calculate data yang barusan kita buat ya, di mana kita menggunakan agregasi approx quantiles. Karena kita mencari median, makanya kita menggunakan approx quantiles dari array sales per transaksi. Karena kita mencari median, kita ambil elemen yang kedua, offset 1, sebagai kolom median sales per transaksi. Begitupun untuk total transaksi, untuk kolom median total transaksi. Selanjutnya kita gabungkan dari ketiga tabel barusan. Kita buat tabel sementara yang kita beri nama segmen, di mana kita ambil datanya dari product name, total sales, total transaksi, dan sales per transaksi dari tabel C, di mana C ini tabel calculate data. Kita mau cari kategorinya dulu. Apakah produknya ini masuk kategori rendah ataupun kategori tinggi. Menggunakan case clause, di mana sales per transaksi, jika sales per transaksinya ini lebih besar dari mediannya atau median sales per transaction, maka kita kategorikan tinggi. Kalau sales per transaksinya ini lebih kecil dari mediannya, maka kita kategorikan rendah. Lalu kita kasih nama kolom sales kategori. Begitupun untuk total transaksi. Jika total transaksinya ini lebih besar dari median total transaksinya, maka kita kategorikan tinggi. Jika tidak, kita kategorikan rendah untuk kolom transaksi kategori. Untuk segmentasi akhirnya, kita menggunakan case close lagi ya, untuk mencari segmen apakah ini tadi produk masuk segmen A, B, C, dan D. Untuk case close-nya,
jika sales per transaksinya ini lebih sama dengan median per transaksi dan total transaksi lebih dari itu sama dengan median transaksi, maka kita gariskan A, atau bisa dibaca juga begini. Untuk kategori sales transaksi tinggi dan total transaksi kategori tinggi, kita kasih segmen A. Lalu untuk sales per transaksinya ini masuk kategori tinggi dan total transaksi untuk kategori rendah, kita masukkan ke segmen B. Lalu untuk sales per transaksi untuk kategori rendah dan total transaksi kategori tinggi, kita masukkan ke kategori ke segmen C. Kalau tidak ke tiga-tiganya, maka kita masukkan kategori D, di mana sales per transaksi untuk kategori rendah dan total transaksi untuk kategori rendah juga. Dari calculate data, kita misalkan C, lalu kita cross join dengan menggunakan tabel median untuk M. Kenapa kita pakai cross join? Karena tidak ada relasi ya antara kedua tabel tersebut, antara calculate data dan median dari tabel calculate data. Lalu kita menggunakan query dari hasil tabel sementara atau CTE yang telah kita buat tadi. Kita ambil semua data dari tabel segmen, lalu kita urutkan dari kita urutkan berdasarkan kolom segmen. Output yang kita peroleh dari query tadi terdapat kolom product name, total sales, total transaksi, sales per transaksi, sales kategori, transaksi kategori, dan segmen kategori. Nah, di sini untuk segmen A ini terdiri dari 3 produk ya. Ada 3 produk masuk ke kategori A, 2 produk masuk ke kategori B, 2 produk masuk ke kategori C, dan 1 produk di kategori D. Mana segmen A ini terdiri dari produk other analgesic and antipyretic salicylic acid and derivative, produk psycholeptic drugs, anxiolytic drugs, dan antihistamines for systemic use product. Untuk segmen B, anti-inflammatory dan anti-rheumatic product, non-steroid, propionic acid derivative, dan other analgesic and antipyretics, pyrazolons, and analytics. Ada 2 produk di segmen B. Untuk segmen C, psycholeptic drugs, hypnotic and sedative drugs, dan produk drugs for obstructive airway disease. Di segmen C juga ada 2 produk, dan untuk yang terakhir segmen B itu ada produk anti-inflammatory and anti-rheumatic product, non-steroid, acetic acid derivative, and related substance. Lalu setelah mendapatkan segmen sampel produk ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk segmen kita bisa mempertahankan kestabilan performa produk-produk tersebut untuk meningkatkan efisiensi margin serta menjadikannya sebagai prioritas utama dalam strategi pemasaran jangka menengah dan panjang. Untuk B, kita dapat mendorong volume penjualan melalui penawaran terbatas seperti bundling, diskon musiman, atau edisi eksklusif
serta melakukan segmentasi pasar lebih lanjut untuk menemukan potensi konsumen baru. Untuk untuk produk di segmen C, kita dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi biaya produksi dan meninjau kembali positioning harga atau mengembangkan produk turunan yang memiliki potensi margin lebih baik namun tetap relevan dengan permintaan pasar. Untuk produk segmen B, kita dapat mengoptimalkan biaya produksi untuk mencegah margin negatif serta menghindari kenaikan harga yang terlalu tajam. Jika performa tetap stagnan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kelayakan produk untuk dilanjutkan atau mempertimbangkan untuk direformulasi. Oke, untuk rekomendasi atau kesimpulannya, setelah dilakukan analisa menyeluruh terhadap tren penjualan, performa cabang, korelasi antar metrik utama, serta segmentasi produk, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi dasar untuk penyusunan strategi ke depan. Untuk tren penjualan secara tahunan relatif stabil ya tadi ya. Namun terdapat fluktuasi signifikan di tingkat bulanan. Direkomendasikan untuk menyusun strategi promosi dan operasional berbasis kalender penjualan dengan fokus meningkatkan aktivitas di bulan-bulan tren penjualan rendah seperti Februari dan April, serta memastikan persiapan distribusi dan stok di bulan-bulan dengan volume penjualan tinggi seperti Mei, Maret, dan Januari. Untuk korelasi variabel, analisa menunjukkan bahwa diskon tidak memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan penjualan maupun volume transaksi. Sebaliknya, jumlah transaksi memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap net sales. Maka dari itu, strategi peningkatan penjualan sebaiknya difokuskan pada mendorong frekuensi transaksi melalui program loyalitas, bundling, dan promosi berbasis volume, bukan semata diskon harganya. Untuk poin ketiga, performa cabang, di sini Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi penjualan dan transaksi tertinggi, khususnya untuk cabang apotek. Di wilayah seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, cabang klinik apotek laboratorium menunjukkan performa unggul. Disarankan untuk mempertahankan dominasi cabang apotek di wilayah padat populasi serta memperkuat ekspansi layanan terpadu di wilayah dengan kebutuhan layanan kesehatan yang lebih kompleks. Untuk segmentasi produk, produk dengan segmentasi A perlu dijadikan prioritas utama untuk dipertahankan dan didukung secara agresif dalam pemasaran. Produk di segmen B disarankan ditingkatkan volumenya melalui penawaran bundling dan promosi berbasis nilai. Untuk segmen C direkomendasikan untuk ditinjau dari sisi margin dan efisiensi biaya. Produk dalam segmen D perlu dievaluasi ulang kelayakan komersialnya dengan opsi optimalisasi atau bahkan penghentian bila tidak mendukung profitabilitas di jangka panjang ke depan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.